suka menyalahin orang, sementara diri kita sendiri terkadang, oh saya sudah benar, padahal di mata manusia belum tentu kita juga benar, atau di mata Tuhan. Terkadang kita mengakui diri kita, oh ini saya sudah jujur, aku sudah ikhlas, aku sudah melayani banyak, aku sudah perpuluhan, aku sudah persembahan, aku melayani di gereja, tidak mengenal waktu. Tetapi ada motivasinya, di sana tidak akan ada jawaban Tuhan. Amin saudara. Tetapi kalau engkau motivasi kamu hanya mencari Tuhan, maka Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin saudara. Percayalah. Sehingga kalau kita mencari, hanya mencari karena motivasi itu, terkadang kita kecewa. Akhirnya apa? Kalau kita sudah kecewa, apa yang terjadi? Tidak mau datang ibadah lagi. Ya, tidak mau datang lagi, tidak percaya lagi, itu kekecewaan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, saya masuk Kristen 6 tahun, kalau berbicara masalah kecewa, banyak saya kecewa. Sampai hancur rumah tangga saya, usaha saya, pekerjaan saya, habis, cabut total. Tetapi saya berkata kepada saudara, tidak pernah saya kecewa. Saya melayani pun keliling dimanapun, banyak orang kecewakan. Tetapi saya tidak melihat manusia. Manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah ada kekurangan. Dia melebihi daripada seisi dunia ini miliknya. Jangankan kita sendiri ini diciptakan dari tanah, dunia pun ini semut pun dia ciptakan. Karena berguna buat kita. Amin. Semua ciptaan di dunia itu tidak ada yang sia-sia. Jadi justru itu saudara, saya mau himbaukan kepada saudara, harus benar-benar kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas saudara. Karena mengikut Tuhan itu tidak gampang. Harus kita pikul salib. Pikul salib itu sangat berat sekali. Ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, ada saja masalah. Tetapi di balik itu, kalau engkau mampu menjalankan kehidupanmu, maka akan Tuhan rancangan yang indah, engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Ibu gembala kalau dia bercerita masalah kekecewaannya, masalah problemnya, masalah kehidupannya, sangat berat dia menjalankan kehidupan itu. Tetapi dia tidak pernah bersandar kepada manusia, kepada orang tuanya pun tidak pernah, saudaranya pun tidak pernah. Tetapi dia berjalan dengan Tuhan, itu akan menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Disertai oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Jangan main-main kepada Tuhan. Dan firman itu luar biasa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kehidupan kita. Tanpa ada firman, hidupnya itu sia-sia. Tanpa ada firman itu akan berjalan dengan kegelapan. Lihat orang-orang kegelapan. Orang-orang gelap ini hanya pikirannya, otaknya saja yang menghancurin orang. Orang-orang gelap tidak pernah pikirannya baik. Orang-orang gelap itu gelap hatinya, busuk hatinya, hanya menghancurkan orang-orang karena untuk memanipulasi kehidupannya untuk kepentingannya diri sendiri. Orang-orang gelap tidak pernah berpikir positif, selalu berpikir jahat, saling membunuh, saling memfitnah, mengkhianati. Itu orang-orang gelap. Tetapi kalau anak-anak terang itu beda saudara. Anak-anak terang itu berpikirnya itu positif, paradigmanya itu positif. Cara pandangnya, cara memahami, cara menyikapi, cara menerima, semuanya dia terima. Amin saudara. Kita harus menerima pelajaran itu secara positif. Dengan adanya pertikaian, permusuhan di gereja itu karena cara pandang kita, cara menerima, sehingga ada perpecahan. Amin. Kita harus belajar hari ini juga di firman Tuhan.
Jangan ibu gembala dia berbicara di mimbar lalu kita tersinggung. Oh, itu dia singgung saya. Padahal itu yang berbicara itu firman. Sehingga dia berkata, kenapa ibu gembala dia saya yang terus saya dia singgung? Padahal bukan dia yang berbicara, tetapi Roh Kudus berbicara atas firman Tuhan ini. Kalau kita mau ingin diubahkan paradigma kita, akhlak kita, perbuatan kita, sifat kita lewat firman Tuhan. Amin. Tidak mungkin gembala itu langsung kamu itu salah, kamu itu jahat, tidak. Tetapi yang menegur kita pada saat kita bersalah ada lewat firman Tuhan. Amin. Ya, kita belajar di sana untuk setia dan menyikapi semuanya itu. Dan harus kita terima. Dan suatu teguran itu sangat sakit sekali, betul. Sakit sekali. Tuhan, kenapa aku melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum-Mu? Tidak segampang itu kita hidup. Saya hidup juga sudah 50 tahun, 55 tahun umur saya. Begitu banyaknya rintangan yang kita hadapi. Sudah setengah abad lebih hidup ini. Perputaran waktu itu sangat singkat. Kita tidak rasa sudah 55 tahun. Apa yang kita berikan untuk Tuhan tidak ada. Saya mau bertanya kepada saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan sejati, apakah sudah berapa orang yatim piatu engkau kasih makan? Sudah berapa piring engkau kasih makan? Sudah berapa orang yang kamu tolong janda-janda? Orang susah, orang di jalan. Terkadang kita menolak karena jijik. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, jangan pandang kejijikannya, tapi pandang Tuhan. Haleluya. Saya tidak ada perbedaan antara kita semuanya. Siapapun itu, sekalipun bagaimana modelnya, saya mengasihi dia. Tetapi ada, sebagian banyak orang. Saya datang di Papua. Ini saya datang di Papua, saudara. Saya biasa Papua ini, anak-anak Papua datang meminta, kan keadaan makan. Aku minta om untuk buat makan. Saya kasih, orang larang saya. Jangan dikasih, sudah terbiasa. Jangankan di sini saudara, di Jakarta pun banyak pengemis. Tetapi kita harus mengasihi. Karena manusia hidup itu tidak selamanya itu ada semua. Tidak selamanya orang kaya. Kalau kaya semua, siapa yang mau diperintah? Itu adalah rahasia dan cara Tuhan untuk menciptakan di dunia ini manusia berbagai cara. Agama, ras, kedudukan, martabat, dan golongan dan suku. Itulah kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Ya, dengan cara kita. Jangan pandang itu nggak boleh. Siapapun saja itu. Siapapun, binatang saja, anjing saja kita kasih makan. Apalagi seperti kita manusia. Mempunyai kuasa, mempunyai kualitas yang diciptakan oleh Allah. Amin. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Saya nggak mau. Saya katakan saya datang ke Papua, saya melayani. Saya tidak pandang dia apa. Yang penting saya layani sungguh-sungguh. Tidak ada perbedaan. Jangan hanya engkau cari datang makan di tempat ini, cari uang, lalu engkau abaikan orang-orang yang kecil. Tidak boleh, saya katakan begitu. Saya nangis, nggak mau. Lebih parah di Jakarta. Bahkan anak kecil bisa cari uang. Umur 1 tahun 6 bulan bisa cari uang. Di Jakarta, anak-anak yang masih 6 bulan, bahkan yang baik dia cari duit. Itu disewakan orang-orang di sana. Digendong di belakang, digendong di depan, pergi mengemis. Yang dikasih bukan ibunya, tapi anak ini yang dikasihi. Anak ini dia belum tahu dosa, dia belum tahu cari duit, tetapi sudah diperalat untuk cari duit, menafkahkan mereka. Apakah itu bukan dosa? Amin, saudara. Itu penting kita sadari dan memahami. Sebagai umat Kristen, sebagai umat percaya kepada Yesus, kita harus mempunyai tenggang rasa, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong, ya. Iya, jangan kita hanya memperkaya diri. Hanya kita mau dikatakan hebat, saya punya mobil banyak berjejer. Ya kan? Tidak, itu
bukan itu yang menjadi patokan bagi Tuhan. Boleh engkau dipuji oleh manusia, tetapi Tuhan tidak pernah memuji engkau. Akan engkau di hari kemudian akan engkau dibakar dengan api serta asap. Tetapi Ia mengasihi sesama kita. Inilah yang penting, Tuhan menjaga kita. Amin. Ya, tidak semuanya itu seperti memiliki hati seperti itu, tidak, saudara. Banyak orang-orang yang sombong dan congkak. Mungkin kehidupannya lebih hebat. Oh, saya bilang, ya udah. Saya katakan sama istri saya dulu, waktunya saya kaya juga bersama istri saya. Miliaran uang, tetapi tidak berarti bagi saya. Tetapi lebih berarti bagi saya adalah Tuhan, bagi Yesus. Untuk itulah saya hadir di tengah-tengah di dalam kekristenan. Saya rela melupakan semuanya. Saya rela meninggalkan semuanya. Bahkan saya rela dibuang. Meskipun aku hidup sengsara, tetapi di balik kesengsaraan itu pasti ada keselamatan. Amin. Bukan agamamu yang bisa menyelamatkan kita, tidak. Agama tidak ada menyelamatkan kita. Bukan harta, bukan pangkat, bukan golongan. Oh, jabatanmu jenderal, tidak. Nanti di hari kemudian kita akan duduk bersama. Tidak pandang dia itu jenderal, tetapi itu sama. Amin. Sama. Dia tidak melihat Tuhan itu orang miskin, dibilang engkau yang orang jenderal ke sini di depan. Tidak, sama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus dari tanah kembali ke tanah, mati engkau. Barang siapa yang bernapas masih merasakan kematian itu sendiri. Amin. Karena kita itu lahir dari tanah, diciptakan dari tanah. Beda Yesus Kristus. Yesus bukan diciptakan dari tanah dan debu. Bukan hubungan Yusuf dengan Maria, hubungan seks. Bukan dia darah daging, bukan. Tetapi dia adalah Rohullah, Kalimatullah. Kalimat Allah yang menjadi manusia 100% dan Allah 100%. Dia datang di dunia menjadi manusia karena dia mengasihi kita. Ya,